Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Tupoksi yang akan kita bahas kali ini adalah tupoksi seorang guru. Sebelum melakukan analisis, tentu kita harus mengetahui isu atau masalah yang berkembang di suatu sekolah. Di bawah ini sudah terdapat 4 masalah yang berkembang di sebuah sekolah. Yang pertama, kurangnya kemampuan peserta didik kelas 4 dalam melakukan gerak dasar lompat jauh dalam pembelajaran atletik. Yang kedua, kurangnya hasil belajar siswa pada materi gerak dasar lompat jauh selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, penerapan metode pembelajaran yang terbatas. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Setelah kita mendapatkan isu atau masalah yang berkembang di suatu sekolah, selanjutnya kita akan memvalidasi isu menggunakan teknik USG. Yang pertama, kurangnya kemampuan peserta didik kelas 4 dalam melakukan gerak dasar lompat jauh dalam pembelajaran atletik. Di sini kita memberikan skor untuk urgensinya 4, kemudian seriously 4, dan G-nya 5, jadi berjumlah 13. Kemudian yang kedua, penerapan metode pembelajaran yang terbatas. Yang pertama, U-nya kita memberi skor 5, kemudian seriously-nya 4, kemudian G-nya 4, jadi jumlah prioritasnya 13. Kemudian yang ketiga, kurangnya motivasi siswa pada materi gerak dasar lompat jauh. Untuk U-nya kita beri skor 4, kemudian S 4, kemudian G 4, jumlah skor atau prioritas 12. Kemudian yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang tersedia di sekolah tersebut. Untuk urgensinya kita memberi skor 5, kemudian S-nya 5, kemudian G-nya 5 dengan jumlah 14. Setelah kita analisa, kemudian kita memberikan peringkat. Untuk poin yang pertama itu ada di peringkat yang ketiga. Kemudian yang untuk poin nomor 2 ada ya peringkat nomor 2, kemudian poin nomor 3 berada di peringkat nomor 3, kemudian yang untuk poin keempat ada di peringkat nomor 1. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya adalah poin nomor 4, yakni kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang tersedia di sekolah tersebut. Setelah kita memvalidasi isu atau masalah yang berkembang di sekolah tersebut, selanjutnya kita akan melakukan analisis isu menggunakan fishbone. Di sini intinya kita ambil kurangnya sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang tersedia. Yang mempengaruhi hal tersebut yang pertama adalah SDM, kurangnya motivasi siswa pada materi gerak dasar lompat jauh selama pandemi COVID-19. Kemudian waktunya, ketersediaan waktu yang tidak memadai selama pandemi COVID-19. Kemudian metodenya atau metodenya, penerapan metode pembelajaran yang kurang tepat selama COVID-19 ini. Jika isu atau masalah ini tidak segera kita tanggulangi, dikhawatirkan dampak yang akan timbul. Yang pertama adalah tidak tercapainya tujuan pembelajaran, khususnya pada materi yang sedang diajarkan. Kemudian kurangnya motivasi belajar siswa baik dalam materi tersebut ataupun selanjutnya. Kemudian yang ketiga, menurunnya hasil belajar siswa.
Setelah kita mengetahui isu masalah tersebut, tentu kita akan memikirkan mengenai alternatif penyelesaian. Isu kurangnya kemampuan peserta didik kelas 4 dalam melakukan gerak dasar lompat jauh dalam pembelajaran atletik. Hasil yang diharapkan tentu hasil yang sangat memuaskan. Di bawah ini adalah beberapa alternatif penyelesaian. Yang pertama, memodifikasi alat atau sarana penunjang pembelajaran. Tahapan penyelesaiannya, pembelajaran menggunakan sarana ban motor bekas sebagai pengganti bak lompat jauh. Hasil yang diharapkan, pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik dan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Pihak yang terkait di sana tentu guru, siswa, dan teman sejawat. Kemudian alternatif yang kedua, menggunakan metode pembelajaran tepat dan berbasis ICT TPEC. Dengan tahapan penyelesaian, mendesain pembelajaran dengan menarik dengan cara menayangkan berbagai gambar dan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Hasil yang diharapkan, motivasi siswa belajar meningkat dan tingkat partisipasi belajar menjadi tinggi. Pihak yang terkait di sini guru. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tahap penyelesaiannya, siswa diberikan berbagai permainan kecil sebagai pemompa semangat dan gairah belajar. Dengan hasil yang diharapkan, siswa mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Pihak terkait dalam tahap ini tentunya guru dan siswa. Demikianlah analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi yang telah kami bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.